Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu bersyukur dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita terus Allah berikan nikmat-nikmat yang terus bertambah karena kesyukuran kita atas apa yang Allah limpahkan kepada kita. Alhamdulillah, kondisi di sekitar kita masih dalam kondisi yang aman dan terkendali terkait dengan musibah atau wabah penyakit corona yang sudah barang tentu ini melanda dunia. Tapi alhamdulillah di sekitar kita masih aman dan mudah-mudahan terus berlanjut dengan usaha yang selalu kita lakukan, karena memang usaha tetap harus dilakukan, Allah yang akan menentukan. Jangan belum kita berusaha tapi kita sudah pasrah, itu adalah satu tindakan yang salah. Tapi kalau kita sudah berusaha akan tetapi masih terkena, itu kita tidak terkena salah, tapi itu batas kemampuan yang bisa kita lakukan. Dan kalau di luar kemampuan yang kita lakukan, maka itu kita tidak terkena dosa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani, artinya tidak memberikan dosa kepada seseorang yang di luar kemampuan. Maka dari itu usaha terus kita lakukan dalam rangka kita juga menjemput takdir yang lain. Karena yang bisa merubah takdir tidak lain adalah hanya Allah. Maka kita bermohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan terus kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan dengan usaha yang maksimal, mudah-mudahan Allah terus memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita, dan itu adalah satu bentuk perilaku orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya
kalau kita pahami hidup ini itu yang jelas kita selalu berusaha untuk berbuat baik. Dan saya yakin apa yang kita lakukan pada prinsipnya adalah kebaikan dan kebaikan. Bentuk aplikasi kebaikan itu kita bisa masing-masing menerjemahkan. Karena kita semua sudah punya ilmu terkait dalam kehidupan ini, mana yang baik, mana yang tidak baik. Kalau terkait dengan perintah ajaran agama, sudah barang tentu yang kita tahu itu sudah cukup sebenarnya. Tapi terus kita mengembangkan keilmuan pemahaman keagamaan itu. Yang baik kita lakukan, yang tidak baik kita usaha untuk menghindarinya. Karena memang sebenarnya al-mu'min baina hasanatain. Sesungguhnya orang mukmin itu ada pada dua kebaikan. Jadi kalau kita menyatakan diri sebagai orang mukmin, sebenarnya itu adalah baina hasanatain. Itu berada pada dua kebaikan. Hasanatun qad qadaha wa hasanatun qad intadaraha. Jadi satu kebaikan bagi orang mukmin itu sebenarnya adalah qada, kebaikan yang telah dilakukannya. Wa hasanatun qad intadaraha, dan kebaikan yang berikutnya adalah kebaikan yang ditunggu-tunggu akan dilakukan. Ketika kita bisa seperti itu, sudah cukup sebagai orang muslim. Dan insya Allah kok sampai akhir hayat kita insya Allah husnul khatimah. Jadi al-mu'minu baina hasanatin, orang mukmin itu ada pada dua kebaikan. Hasanatun qad qadaha, kebaikan yang pertama itu adalah yang telah dilakukan. Seperti kita sholat Jumat, ini kita lakukan. Sekarang sudah kita berarti pada posisi kebaikan. Dan sampai nanti selesai kita lakukan, itu berarti kita selama itu juga ada pada kebaikan. Kemudian wa hasanatun qad intadaraha, dan satu kebaikan lagi adalah kebaikan yang ditunggu. Maksudnya setelah kita nanti sholat Jumat, itu kita berpikir nanti setelah itu kita menunggu sholat asar. Artinya kita setelah melaksanakan kebaikan, menunggu kebaikan yang berikutnya, itu adalah satu perjuangan. Itu adalah posisi fi sabilillah. Kok kita meninggal di antara kebaikan yang satu dan kebaikan yang kita tunggu, maka itu kita akan masuk surga kalau kita meninggal. Setelah salat asar kita lakukan, qadha selesai, maka qad intadaraha, kemudian kita juga menunggu salat maghrib. Salat maghrib selesai, kita menunggu lagi salat isya. Salat isya selesai, kita menunggu lagi salat subuh. Tapi dengan menunggu di sini bahasanya bukan berarti bahwa kita diam di masjid, tidak juga. Apa yang bisa kita lakukan di saat menunggu itu, dengan apa? Dengan apa saja yang bisa kita lakukan, asalkan itu adalah satu hal kondisi yang baik. Mungkin kita bekerja, mungkin kita ke kebun, mungkin kita mencari nafkah, atau mungkin juga kita belajar, yang adik-adik, dan juga yang lainnya. Ini adalah posisi-posisi yang harus kita rencanakan.
Jangan kita pernah berpikir setelah sholat Jumat, nanti biarlah jadilah saya sholat Jumat aja, nanti sholat asar nggak usah lagi. Itu berarti kita tidak ada pada posisi kebaikan. Kalau kita meninggal karena kita merencanakan itu, maka tidak ada kebaikan yang kita tunggu, maka kita tidak pada posisi fisabilillah. Jadi nampaknya sepele, tapi itu ketika kita tidak niatkan berbeda hasilnya. Ini dalam menyikapi hidup. Maka dari itu kalau orang itu punya satu kegiatan yang rutin, pengajian sebulan sekali, setelah pengajian malam ini kemudian dia akan menunggu nanti pengajian berikutnya, artinya dia bulan depan saya ngaji lagi. Setelah itu ya nanti bulan depan saya ngaji lagi. Ada satu rencana yang seperti itu, itulah termasuk juga baina hasanatain. Jadi kita berada pada dua kebaikan. Dan di situ ketika kita meninggal di antaranya itu, kita juga masuk surga. Karena itu adalah mati yang mati syahid. Maka anak-anak yang sekolah, maka sering dibahasakan anak sekolah mau meninggal dan dia meninggalkan belajar sekolah, maka dia adalah mati syahid. Ya karena dia memang berada di jalan Allah. Barang siapa yang mencari ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang salaka tariqan, yang berjalan pada satu jalan, yaltamisu fihi ilman, yang dimana dia itu adalah mencari ilmu, maka sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan jalan dia menuju surga. Maka anak-anak sekolah jangan takut untuk melaksanakan sekolah itu. Jangan pernah kita berpikir ya udah saya enggak usah sekolah lagi, bukan begitu. Ini yang membedakan kita dalam menyikapi kehidupan itu, dan hasilnya juga akan berbeda. Maka dari itu setelah Jumat kita juga sudah berpikir asar, mudah-mudahan bisa melaksanakan asar juga dengan baik. Di mana ya, di mana saja. Di mana yang penting melaksanakan sholat itu. Tidak harus di masjid sini, tidak harus di masjid sana, di mana saja yang penting melaksanakan sholat. Kalau masalah tempat memang ada beda-beda pahalanya. Di rumah dengan di masjid pahalanya lebih banyak di masjid. Di rumah berjamaah, di masjid berjamaah lebih baik di masjid berjamaah. Di masjid jamaahnya banyak, di rumah berjamaahnya sedikit, lebih baik sholat yang jamaahnya banyak. Begitu terus. Itu dalam kitab-kitab qaidah fiqhiyah atau juga asbah wan nadhair bisa kita baca di sana. Seperti itu kita memahami ajaran agama itu, sehingga kita ya tidak saklek juga tidak, tapi kita juga bisa lebih elastis memahaminya, lebih santai, tapi kita bisa nyaman melaksanakan itu. Karena memang sebenarnya ibadah itu juga ringan, tinggal kita bisa mau melaksanakan. Bukan masalah harus kalau tidak khusyuk tidak sah, ya nanti orang kabur semua. Harus kalau baca sholawat harus 10 kali atau 500 kali, ya nanti orang yang melihatnya tidak tahan, ya saya malas karena lama, nanti begitu. Sholat rawatib harus setiap ini harus laksanakan, ya tidak harus, itu kan sunnah. Kalau tidak ya gak apa-apa. Kalau kita bisa ya kita lakukan, itulah tambahan-tambahan dari kita. Tapi jangan terus kita mengatakan orang yang tidak bisa nanti tidak benar masuk neraka. Itu kita sendiri sebenarnya nanti yang akan dibilang oleh Allah di sana, kamu yang masuk neraka. Kamu menakut-nakuti orang sehingga orang tidak mau melaksanakan ibadah itu. Anak-anak ya silakan di masjid laksanakan dengan baik. Kalau anak-anak mungkin ada yang kadang dia tidak bisa kontrol, kadang mungkin dia ngobrol dan lain sebagainya, itulah watak anak-anak. Tidak usah dibentak, tidak usah dimarah, biasa dinasihati. Karena apa? Karena nanti dia takut ke masjid sehingga nanti tidak kenal dengan masjid. Maka disitulah ada sekarang gerakan masjid ramah anak. Jadi kita silakan
Masjid kita juga terbuka pada siapa saja untuk beribadah karena memang ini fasilitas umum. Tidak ada yang punya masjid. Ini adalah rumah yang didirikan atas kerja bapak-bapak hadirin semua yang ada di sini dan juga ada di tempat-tempat yang lain. Sehingga berdiri masjid dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan tidak perlu juga di masjid lain juga sungkan-sungkan, tidak perlu. Masjid adalah tempat ibadah yang memang itu adalah fasilitas umum yang perlu kita syiarkan. Ada nilai syiarnya ketika ke masjid itu. Ada nilai syiarnya. Itu ada nilai plusnya. Bukan berarti di rumah tidak sah, bukan. Tapi ada nilai syiarnya, ada tambahan pahala bagi kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah sikap sebagai orang muslim dalam hal kebaikan. Dia harus berusaha untuk menata dirinya bahwa harus memposisikan al-mu'minu baina hasanatain. Karena kalau tidak nanti ya akan kecewa. Karena pasti nanti seperti itu aja. Itu nanti kita masih akan kecewa. Kita masih akan merasa rugi nanti. Ya. Kita masih kecewa, kita masih merasa rugi. Ya. Walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Jadi kalau kita perhatikan walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim, kalau kalian memperhatikan idzal mujrimuna, orang-orang yang berbuat dosa, nakisu ru'usihim, dia itu menundukkan kepala inda rabbihim, di hadapan Tuhannya. Jadi nanti kita itu malu, tunduk malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mohon kepada Allah, Rabbana absarna, ya Allah, kami sudah melihat ya Allah. Kami tahu sekarang, wa sami'na, dan kami sudah mendengar. Sudah pernah diceramai juga sudah, dinasihati juga sudah. Rabbana absarna wa sami'na, mendengar, melihat juga. Rabbana absarna wa sami'na. Kalau begitu ya Allah, farji'na, kembalikan kami ya Allah. Kembalikan ke mana? Kembalikan ke dunia. Jadi nanti kita di sana itu karena merasa rugi, maka mohon kepada Allah, kembalikan kami ya Allah. Farji'na na'mal salihan, maka pasti akan berbuat baik. Coba, itu kan orang yang merugi berarti kan? Allah yang mengatakan seperti itu dalam Al-Quran, ya, dalam surat As-Sajdah ayat 12, nggak bisa dilihat. Farji'na, kembalikan kami ya Allah. Kami telah tahu, kami telah dinasihati, kami telah melihat, kami telah mendengar. Iya betul. Mumpung belum, maksudnya kita masih ada di dunia, mumpung belum. Ini juga sama-sama kita menasihati diri kita sendiri. Jadi saya juga memang juga masih banyak malasnya berusaha beribadah itu. Itu manusiawi. Tapi mari kita bangkit bersama, berusaha ya, di mana saja. Apalagi kalau bisa di tengah malam, karena itu adalah ibadah yang rahasia. Bagaimana kita bila berusaha seperti itu? Ini pada hakikatnya juga saya memberikan nasihat pada diri saya sendiri. Absarna wa sami'na. Jadi artinya saya menyampaikan, saya tidak salah lagi, sudah saya sampaikan, saya ingatkan. Saya juga mengingatkan saya juga. Wa sami'na farji'na, kembalikan kami ya Allah. Na'mal salihan, kami pasti akan berbuat baik. Kami pasti akan beramal soleh. Itu kira-kira pengakuan kita. Inna muqinun, kami sudah sangat yakin
Ya kira-kira kalau sudah barang itu sudah terjadi, ya nanti paling jawaban Allah, dulu kemana? Dulu kemana? Kira-kira kan begitu. Maka dari itu kita juga selalu berusaha berdoa agar supaya juga ya seringkan kita berdoa, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, aslihna, perbaikilah kami ya Allah, dinana, agama kami, alladzi huwa ismatu amrina, karena memang sebenarnya agama kami itulah yang akan mampu untuk menjaga urusan-urusan kami. Kan begitu sering kita berdoa. Jadi artinya agama inilah yang akan bisa menjaga kebaikan, kemaslahatan, kebenaran daripada urusan-urusan itu. Kalau urusan-urusan kita itu tidak kita bimbing dengan ajaran agama, pasti urusan itu akan kacau. Ya. Nanti malam jam 12 itu sudah ditutup untuk kampanye. Pilkada sudah tidak ada lagi, nanti bahkan poster-poster dan lain sebagainya akan dilepasin, masa tenang, hari tenang 3 hari. Sekarang tanggal 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, tanggal 5 malam itu debat terakhir. Kita harus mencari pemimpin yang terbaik. Memang harus kita mulai dari diri kita. Jangan pernah berpikir kita mencari pemimpin itu adalah karena uangnya, jangan. Alangkah nistanya itu. Sangat nista kalau gara-gara uang. Kalau ibadah kita hanya karena uang, itu alangkah nistanya. Nabi Muhammad dulu waktu perang itu ketika mendapat harta rampasan, harta ghanimah, itu Abu Bakar tidak diberi ghanimah itu. Karena Abu Bakar itu walaupun modalnya besar untuk perang, tapi ketika mendapatkan ghanimah Abu Bakar tidak diberi. Kenapa? Karena Rasulullah menghendaki seperti orang seperti Abu Bakar itu biar terus dia bisa untuk bersedekah. Terus kalau bisa sampai mengakhiri hidupnya juga seperti itu. Karena kalau nanti diberi ghanimah, nanti dia senang dengan ghanimah yang diberikan oleh Rasul itu, maka seakan-akan dia modal untuk perang itu untuk mencari ghanimah. Alangkah nistanya itu. Ini logika kenabian. Artinya bahwa seorang nabi itu inginnya seperti itu. Orang walaupun miskin tapi dia bertahan, bersabar dengan terus berusaha, itu lebih baik daripada dia dengan miskin kemudian beribadah, kemudian diberikan harta, kemudian dia senang, akhirnya dia lupa. Malah tidak senang Rasul seperti itu. Ini yang perlu kita pahami. Sehingga dengan begitu, aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina. Jadi Allah jadikanlah agamaku ini, agama Islam, inna ad-dina 'indallahi al-Islam, aslih lana alladzi huwa ismatu amrina. Karena memang agama itu yang akan bisa memberikan kebaikan terkait dengan urusan-urusan kehidupan kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, dan berikanlah ya Allah kebaikan terhadap duniaku ini, kita karena masih ada di dunia, allati
fiha ma'asyuna. Karena memang di sini tempat kami mencari kehidupan. Wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Dan jadikanlah akhirat juga yang baik, karena nanti kami di sanalah tempat kami kembali. Waj'al hayata ziyadatan lana min kulli khair. Dan jadikanlah hidupku ini ziyadatan lana fi kulli khair. Tambahan-tambahan dari setiap kebaikan. Jadi itu yang harus kita usahakan. Ya Allah, jadikanlah dunia kami ini, hidup kami ini, itu untuk selalu mendapatkan tambahan-tambahan kebaikan. Maka tadi dari Allah, kebaikan terus kita cari. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Dan jadikanlah kematian kami rahatan lana, sebagai tempat istirahat bagi kami. Kematian kami jadikanlah sebagai bentuk peristirahatan kami min kulli syarr, dari berbuat kejahatan. Jadi sebenarnya orang yang meninggal itu baik, ya. Orang yang meninggal itu baik. Kenapa baik? Dia sudah istirahat dari berbuat kejahatan. Maka kalau nanti ada orang yang meninggal, walaupun dia mungkin hidupnya kurang baik, agak nakal, bagaimana kalau nanti kita menyaksikan apakah ini baik? Jawab aja baik. Kenapa? Karena dia sudah meninggal, itu adalah rahatan lana min kulli syarr. Dia sudah istirahat dari berbuat jahat, maka dia baik. Maka orang mati itu baik. Ya kita memahaminya seperti itu. Jangan nanti kita bilang jelek atau jahat, jangan. Karena memang itu adalah rahah, sudah istirahat. Maka sebenarnya orang tidur, orang Islam tidur itu baik. Kenapa baik? Dia itu adalah menjauhkan diri dari kejahatan. Sedangkan menjauhkan diri dari kejahatan itu wajib. Maka pada hakikatnya sebenarnya tidur itu bisa jadi wajib. Karena tidur kita niatkan meninggalkan dari kejahatan kita, maka meninggalkan kejahatan itu wajib. Maka ulama ada yang melihat tidak ada istilah sunnah atau mubah, itu tidak. Tapi nanti diniatkan seperti itu jadi wajib. Ini yang perlu terus kita usahakan, sehingga yang mudah-mudahan kita dalam menyikapi hidup ini tidak usah gerusa-gerusu, tidak usah menyalah-nyalahkan, tapi mari kita berusaha mana yang baik kita lakukan, mana yang tidak baik kita tinggalkan, dan terus kita berdoa mudah-mudahan dari waktu ke waktu kita bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan itu. Kita terus merencanakan, jadi bainal hasanatain, kita supaya bisa pada antara dua kebaikan. Kebaikan yang telah kita lakukan, kita berencana untuk mencari kebaikan yang berikutnya. Terus begitu. Maka insya Allah mudah-mudahan posisi dalam kehidupan kita ini, seberat apapun kita lalui, dengan terus berusaha, mudah-mudahan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil qur'ani wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul